Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita mulai, mampir ngombe di pagi yang lumayan dingin ini ya, matahari belum juga muncul untuk membagikan panasnya agar ada kehangatan ya. Maka kita hangatkan dulu dengan kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sejak shooting unggahan menu utama kemarin ya, sampai asar, sampai malam, sampai tadi pagi, subuh, itu dingin karena hujan ya, hujan lebat dan di daerah kami bukan hanya sekedar hujan tapi bercampur angin ya. Ya semoga tidak menjadi bencana lah. Oke, kajian kita dalam ngobrol pagi ini aku kasih tajuk bahwa apa yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah tentang sebuah keadaan, yaitu kita sedang meniti badai fitnah ya. Jadi kita sedang meniti badai fitnah. Tentunya mampir ngombe kali ini akan membicarakannya dalam perspektif teologis ya. Ya memang sih nanti teologis dan politis itu juga saling berkaitan ya. Oke, sebelumnya kita panjatkan dahulu doa untuk Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Semoga saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel dakwah ini, itu solawatnya menjadi catatan langit aman soleh bagi mereka dan keluarga kelak. Dan untuk semua peor-peor tercintaku, matur nyembah nuwun, terima kasih yang sangat atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa kalian tercurahkan juga untuk kalian semua. Jadi aku ucapkan matur nyembah nuwun ya. Oke, kita lanjutkan dalam suasana yang adem. Orang Jawa bilang adem. Orang Sunda bilang apa? Tiris ya. Tiris. Fitnah dulu ya. Dari segi lugotan dulu, dari segi bahasa. Kalau dari segi lugotan sih, fitnah itu Arabiunnya ya fa ta nun ya, dibangun, itu namanya jadar, huruf-huruf dasar ya, fa ta nun. Itu diartikan kalau kita buka kamus itu, khususnya kamus yang disusun oleh Ibnu Faris ya, kamus Makayis al-Lawgha, itu diartikannya ujian dan cobaan gitu. Dan beberapa referensi aku baca juga begitu, ujian atau cobaan ya. Nanti coba kalian cari referensi lain untuk menambah wawasan keilmuan kita, itu bagus-bagus saja. Namun ketika itu kita bawa masuk ke dalam Al-Quran ya, ternyata tidak sesederhana itu, tidak sesederhana terus bisa diartikan menjadi cobaan atau ujian ya. Karena di dalam Al-Quran sendiri ternyata diksi fitnah itu mengalami polisemi. Artinya dia tidak bisa dipahami cukup dalam satu makna saja, karena nanti akan kacau ya. Sehingga untuk memaknai diksi, atau kalau dalam pondok itu disebut sorob daripada fitnah, itu dilihat nahunya, dilihat rangkaian kalimatnya. Jadi logika bagian dari kalimat itu akan berbicara kemana, itu baru kita bisa pahami gitu ya. Ini semakin membuktikan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu tidak tunduk terhadap kamus. Ya, kan berulang kali bilang bahwa kamus itu hanya tools, alat bantu ya. Kalau kamu perlu ya pakai, kalau kamu tidak perlu ya tidak usah dipakai, tidak apa-apa. Dan jangan sekali-sekali menundukkan Al-Quran dengan kamus. Karena kamus itu relatif, yang bikin kan manusia, Al-Quran itu kan dari Allah ya.
Dan sekarang menjadi bukti, kalau kita lihat kamus, fitnah itu apa? Ya cuman diterjemahkan bisa ujian, bisa cobaan. Tetapi ketika kita bawa ke dalam Al-Quran, tidak sesederhana itu. Ya. Aku ulangi lagi, ini semakin membuat kita proud, bangga sebagai umat yang memiliki Al-Quran, bahwa Al-Quran itu benar-benar absolut sehingga dia tidak bisa ditundukkan oleh kamus. Ya. Jadi kalau kalian mau belajar, kamus itu digunakan sebagai tools. Aku ingatkan sekali lagi, jangan menundukkan Al-Quran dengan kamus. Gitu. Contohnya kasus ini, tentang kita belajar tentang apa sih fitnah itu ya. Kalau dalam kamus kan cuman ya dia ujian atau cobaan, dalam Al-Quran tidak, beda. Aku ambil salah satu contoh. Fitnah dengan makna ujian itu seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ya, itu ujian. Nanti lain lagi fitnah, kita cari lagi, itu salah satu contoh yang lain coba kita gali ya. Kita explore gitu, nanti kamu juga boleh explore, cari di ayat lain mungkin ada gitu. Itu tadi fitnah bermakna ujian. Sekarang fitnah bermakna syirik itu kita bisa lihat di surat Al-Baqarah 191. Ya. Bahkan itu kalau aku lihat di Al-Baqarah itu ada 3 ayat berbicara tentang fitnah. Ya. Untuk sementara coba lihat aja di yang 191. Itu setelah makna pertama ujian, syirik, terus yang ketiga bermakna menghalangi atau mencegah orang berbuat baik, itu bisa di surat Al-Maidah ayatnya yang nomor 49. Selanjutnya fitnah yang bermakna siksaan itu ada surat Laba-laba. Sorry, bukan. Surat Tawon, An-Nahl ya, 110 ya. Tapi aku ingatkan tidak boleh ya diterjemahkan proper name itu ya harus disebut An-Nahl gitu aja. Ya. Nomor ayatnya 110 alias 110. Itu bermakna siksaan ya. Terus di surat yang An-Nisa 101 itu bermakna dibunuh atau pembunuhan. Ya. Itu sudah 5 contoh, aku tambah lagi 4 contoh ya. Fitnah bermakna menyesatkan, itu surat Al-Maidah lagi 41. Kalau tadi kan yang bermakna menghalangi Al-Maidah 49. Ya. Terus yang ke-7 fitnah bermakna dibakar dengan api, itu Al-Buruj ayatnya 10. Terus yang ke-8 fitnah bermakna ketidakjelasan ya. Ketidakjelasan. Itu seperti di surat Al-Anfal nomor ayatnya 73. Terus fitnah bermakna gila itu di surat Al-Qalam ayatnya 6. Coba, ada 9 komparasi yang aku hadirkan ke kalian, dan kalian silahkan cari, mungkin ada komparasi lainnya ya, dieksplor sendiri sambil baca-baca Al-Quran ya, tulis fitnah itu apa aja gitu, nanti bisa menambah dari apa yang sudah aku ajukan. Jadi ada 9 varian makna fitnah ya. Dari ke-9 itu aku mau ngambil yang ke-8, yaitu kekacauan ya. Seperti yang ada di surat Al-Anfal 73. Ya. Surat Al-Anfal 73 itu ketidakjelasan atau ya tidak jelas ya kacau ya. Tidak jelas atau kacau itu ya tidak jelas. Jadi kalau ini tinjauannya kita bawa ke fikih, fuqaha itu mengatakan haram itu jelas, halal itu jelas, subhat itu tidak jelas, remang-remang ya. Fitnah ini kan biasanya kemasannya kalau nggak peristiwa, berita. Nah, ada sebuah peristiwa atau sebuah berita, itu juga kacau kita, nggak jelas, remang-remang antara benar dan salah ini yang mana gitu. Kita akan merujuk ke yang makna itu ya, di samping ada tadi 9 makna yang telah aku bacakan ya. Oke.
Itu kalau sudah 15 menit kasih tahu ya. Semoga bisa cepat. Aku nukil dulu satu hadis begini. Ya. Ini dari Abu Daud dan Ibnu Majah ya. Nomor hadisnya kalau Abu Daud 4259, Ibnu Majah 3961. Hadis Kanjeng Nabi ngendikan tuh bahasa Jawa untuk orang-orang yang terhormat itu menggunakan ngendikan gitu ya. Jadi hadis Kanjeng Nabi ngendikan, Nabi berucap, sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat ada fitnah-fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ya. Pada pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, tetapi pada sore hari ia menjadi kafir. Sebaliknya pada sore hari seseorang dalam keadaan beriman, namun di pagi hari ia dalam keadaan kafir. Orang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Maksudnya lari ya. Maka patahkan busur kalian, putus-putuslah tali kalian, dan pukullah pedang kalian dengan batu. Jika salah seorang dari kalian kedatangan fitnah-fitnah ini, hendaklah ia bersikap seperti anak terbaik di antara dua anak Adam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Betapa beratnya fitnah ini sampai Kanjeng Nabi menggunakan bahasa sastra yang begitu tinggi ya. Seperti sepotong malam yang gelap gulita. Coba. Terus di sini patahkan busur, putuskan tali, pukullah pedang, itu menunjukkan bahwa kita sedapat mungkin untuk menghindari dulu konfrontasi, sehingga digunakan misalan atau perumpamaan itu seperti dua anak Adam, dan kita memilih yang terbaik dari dua antara anak Adam. Dan aku berjanji akan membahas tentang kisah dua anak Adam ini karena itu oleh publik hanya dipahami begitu sederhana sehingga tidak mengambil hikmah dari dua anak Adam ini ya. Begitu hadis yang disampaikan. Lalu bagaimana kita mensikapinya ya? Maka karena itu tidak jelas ya, remang-remang, dan itu bisa dilakukan dalam kehidupan sekarang ini, mungkin dalam perspektif kesulitan hidup ya, berupa ekonomi, bisa juga karena dorongan politik ya, ketika orang sudah dihantui oleh kekuasaan yang ujung-ujungnya jabatan ya, banyak macam lah, sehingga orang mau melakukan fitnah itu ya, yang ujung-ujungnya yaitu tadi harta, tahta ya, itu aja. Nanti kalau dia laki-laki ya wanita, kalau dia perempuan ya pria, ujung-ujungnya kan gitu. Jadi harta tahta wanita atau harta tahta pria itu kalau kita simpulkan ya kenikmatan dunia. Orang yang sudah tergila-gila oleh kenikmatan dunia, padahal Al-Quran sudah mengingatkan bahwa donyo kuwi mung ya apa ya, kalau orang Jawa bilang mampir ngombe, seperti tajuk kita sekarang ini, hanya gurauan gitu. Al-Quran sudah menjelaskan seperti itu. Tapi kalau orang sudah tergila-gila dengan dunia, dia mengejarnya dengan apapun sampai melakukan fitnah juga tidak ada masalah bagi mereka ya. Maka bagaimana kita mensikapinya? Ini ada hadis ya, Kanjeng Nabi ngendikan, mohonlah perlindungan kepada Allah dari segala fitnah ya, yang nampak darinya dan yang tersembunyi. Jadi fitnah itu ada sesuatu yang dibaliknya itu. Sebetulnya mau apa itu ada biasanya ya, dan kita yang tidak tahu, makanya kita karena memang tidak maha tahu, mohon perlindungan dari Allah. What happened? Ada apa sih ya? Terus ada lagi satu hadis, itu tadi dari Muslim, dan awalnya dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ya, diriwayatkan oleh Pak Muslim ya. Kemudian ada hadis lagi, bersegeralah melakukan amalan solih sebelum datang fitnah, seperti potongan malam yang gelap. Tadi ya, aku sudah jelaskan, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan pagi hari dalam keadaan kafir. Nah, ini yang paling ngeri ini. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Nah, seperti tadi yang sudah jelaskan. Padahal dunia ini sudah groblaka, tapi dia karena kegoblokan, kebodohan, kalau kita tarik ke dalam lisanul Arabian mungkin agak
agak agak baper kalian kalau aku bilang bodoh, goblok, blow on ya. Ya untuk pawai-pawai yang sudah senior mereka sudah terbiasa nggak baper ya. Tapi yang baru-baru ini mungkin penyesuaian. Itu sebetulnya kalau kita tarik dalam satu diksi saja ke dalam Arabian yaitu jahil itu. Ya. Karena jahilnya sehingga mereka ya menjual agamanya untuk keuntungan dunia. Dengan melakukan apa? Melakukan fitnah. Coba. Sampai sebegitunya. Makanya aku ulangi lagi, fitnah itu biasanya hadir dalam peristiwa atau berita. Hati-hati kata kita melihat. Karena ada sesuatu di balik itu yang kita tidak tahu. Aku urut. Mulai kemarin agak lama kita sudah diskusikan tentang wayang. Itu berita sudah kita diskusikan, ternyata wayang itu video yang sudah berumur 4 tahun yang lalu. Kan kita tanya, terus ada apa sekarang di permasalahkan? Wayang, panasnya belum hilang, azan. Coba. Azan datang dengan begitu akhirnya direspons oleh umat Islam. Ya, azan. Seperti wayang, azannya ini belum hilang panasnya. Ya. Belum hilang. Kemarin lagi meskipun sudah dikonfirmasi oleh perwakilan dari produsennya, produk sarung ya. Jadi sarung itu ada gambar, itu gambarnya itu karikatur. Seharusnya ini juga menjadi pembelajaran bagi produsen sarung. Kalau gambar karikatur itu hati-hati. Ya, karena ketika dia karikatur, orang itu bisa bebas menganggap itu gambar apa sesuai persepsinya mereka masing-masing dan kita tidak bisa atur. Maka kalau gambar itu yang jelas itu apa, anjing atau singa. Karena kan itu produk katanya pengakuan dari wakil dari produsennya, dari pabriknya, itu di by order oleh salah satu pondok pesantren, itu gambar singa deprok gitu ya. Singa deprok itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia deprok itu apa ya tuh ya? Nah, begini gitulah ya. Itu artinya seseorang itu menjadi hebat kalau dia bisa menundukkan amarahnya. Ya menurutku bagus-bagus saja sih. Tidak ada yang salah di situ. Tapi ketika si produsen ini menggambar singa dalam karikatur, ya itu bermasalah. Meskipun itu by order, ternyata sarung itu bisa lepas dari komunitas yang order, Pak. Kalau sarung itu hanya bisa dijamin dia tidak akan keluar dari komunitas yang order, itu tidak masalah. Tapi akhirnya kan itu keluar di video itu, yang mengunggah dia bilang saya dikasih, artinya itu sudah keluar dari komunitas yang order, dan itu dipahami berbeda gambar itu karena gambar karikatur. Kita tidak bisa mendikte publik agar dia memahami gambar itu seperti mau kita, tidak bisa. Publik punya caranya sendiri kok menilai. Apakah itu anjing, apakah itu singa. Makanya lain kali kalau ada order, ya pabrikan itu harus hati-hati. Kalau hal-hal yang seperti itu usahakan gambar itu sejelas mungkin. Kalau anjing ya anjing, kalau singa ya singa gitu loh. Ya. Jadi kalaupun nanti itu keluar dari komunitas seperti yang terjadi sekarang ini, orang nggak menjadi multitafsir, oh itu anjing, oh itu apa singa gitu, enggak. Karena akhirnya ini menjadi kekacauan meskipun pihak produsen telah memberikan klarifikasi, tetap aja menjadi kekacauan sudah. Ya, karena apa? Gambar itu sejuta makna, orang bisa saja mengartikan apa-apa saja. Terlebih-lebih gambar karikatur seperti di sarung itu. Kecuali gambar jelas, oh itu singa, nah, kita tahu. Oh itu anjing, kita tahu. Nggak tahu, sepertinya azan kemarin juga ada hubungannya dengan anjing. Apalagi seperti itu, suasana psikologis publis itu sedang tidak baik-baik saja tentang salah satu yang disebut dengan anjing itu. Kemarin kan azan kan dikaitkan dengan anjing juga. Ini kok ada sarung seperti ini gitu loh. Makanya memang sih dalam sebuah pelajaran teori marketing kalau kita bilang, produk kita itu akan hilang dari pasar kalau tidak dibicarakan. Nah, dengan cara seperti ini memang produk sarung itu menjadi dibicarakan. Meskipun itu nanti ada dua probability. Bisa saja dia menjadi meningkat penjualannya, artinya
ditanggapi positif oleh pasar, tapi bisa juga sebaliknya ditinggalkan oleh pasar. Tapi setidaknya mau ditinggalkan atau mau disambut oleh pasar, itu dia sudah menjadi pembicaraan, dan itu memang teknik marketing ada seperti itu. Ya, ada seperti itu, ya. Cuman aku tidak akan fokus ke masalah marketingnya lah ya. Itu aku hanya memberikan sebuah apa yang aku tahu. Meskipun aku orang teknik, aku kan belajar ekonomi juga. Khususnya pemasaran itu ada memang seperti itu. Bagaimana salah satu cara supaya produk kita tidak hilang di pasaran, artinya pasar tetap mengenal, itu kita membuat supaya produk kita tetap menjadi pembicaraan publik, pembicaraan pasar, itu memang ada. Meskipun nanti itu ada dua probability yang aku bilang tadi, tapi setidaknya dia sudah menjadi pembicaraan. Kalau tidak menjadi pembicaraan, dia menjadi adem ayam dan bisa-bisa terlupakan gitu. Ya, mungkin itu bisa untuk kehati-hatian dari pihak pabrikannya lah ya. Jadi harus jelas gambar karikatur itu. Jangan jadi multi tafsir sehingga orang bingung, ini kok ada sarung gambarnya anjing gitu ya. Karena kan tidak ada jaminan dari komunitas yang order itu. Kalau itu tetap beredar di komunitas yang order tidak ada masalah. Karena mereka tahu, misalnya ada yang tanya, "Oh, sarung kok gambarnya anjing?" "Oh enggak, ini singa," gitu. Bisa klarifikasi. Tapi faktanya kan sarung itu keluar dari komunitas. Dan itu kalau melihat videonya dia dikasih. Akhirnya komunitas yang ada di luar dari yang pesan sarung itu, dia menafsirkan dengan cara berbeda, dan itu hak dia, boleh-boleh saja, nggak bisa disalahkan, ya. Jadi ini pembelajaran bagi kita bersama. Oke, dan ini belum hangat, ya. Ternyata ada yang fitnah yang hangat lagi, dan itu lagu lama kaset baru lah ya. Lagunya lama tapi dikemas kaset baru ya. Jadi fitnah tentang sarung belum selesai, kekacauan atau fitnah tentang yang ini muncul lagi tentang kawin campur. Kawin campur itu bukan masalah baru, saudaraku ya. Itu era-era tahun 90-an sudah pernah kita kaji di kampus-kampus. Ya. Itu sudah kita kaji. Ada salah satu yang sekarang sudah enggak deng, pada waktu dia sudah doktor. Tokoh liberal, seorang wanita ya. Aku nggak mau sebut namanya lah ya. Itu dulu kita kaji pemikiran-pemikiran dia dan konco-konconya tentang kawin campur itu. Jadi kalau sekarang timbul itu lagu lama, kasetnya baru gitu loh. Dan sekarang rame, dan aku sepertinya tertarik juga untuk mengangkatnya dalam sebuah kajian. Bagaimana sih sebetulnya Islam itu memandang kawin campur itu? Masa kurang jelas sih, Al-Quran sudah mengatakan demikian kok. Dan sekarang bahayanya itu menjadi tren. Seolah-olah itu benar gitu loh. Yang kasihan apa? Orang yang nggak tahu seperti anak, makanya ya. Anak-anak kita, keluarga kita itu perlu dididik pengetahuan tentang Islam. Ya, aku berkali-kali bilang, pelajaran tentang Islam bagi kita itu menjadi menu utama. Kalau mau belajar Kristen, Hindu, Buddha silahkan, tapi itu second menu. Bukan menu utama. Ya, Anda mau jadi kristolog silahkan, tapi jangan lupakan Islam itu harus dikuati dulu, baru belajar Kristen, Hindu, Buddha, enggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang kepada anak-anak kita, keluarga kita juga begitu. Ini sekarang ada kekacauan fitnah tentang kawin campur itu gimana sih gitu. Ya. Kalau itu ditangkap oleh generasi muda Islam dan diterima sebagai sebuah pembenaran dan lama-lama menjadi benar, ya lewat wisan, habis kita, ya. Dalam Islam tidak boleh begitu, ya. Al-Quran sudah jelas menjelaskan tentang perkawinan, dan nanti mungkin bisa kita kaji dalam video tersendiri. Oke, pagi yang cukup terasa dingin ini ya, itu yang pesan aku bisa sampaikan. Sekarang ini kita sedang meniti badai fitnah, maka hati-hatilah, terutama terhadap diri kita, lalu berikutnya ke keluarga kita dalam mensikapinya, agar kita tetap ketika kita lahir dalam Islam, artinya begitu lahir terus kita diajari Islam, terus kita memeluk Islam, hidup juga dalam Islam sampai mati. Kalau orang Jawa bilang satu mekaning pati, tetap dalam Islam walaupun fitnah sudah bagaikan kepingan-kepingan malam. Dan itu bukan hanya masuk di kalau dulu kan fitnah itu hanya di luar rumah kita.
hanya di depan pintu paling pol. Sekarang fitnah itu tidak di depan pintu saja, bisa masuk ke dalam rumah kita. Bukan hanya di dalam rumah kita saja, bisa masuk ke dalam kamar tidur kita. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Itulah yang aku bilang, perkembangan sains dan teknologi itu akan mempengaruhi budaya. Makanya ilmu itu tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semua itu perlu. Ilmu sains teknologi itu eksak itu perlu, ilmu sosiologi tentang budaya juga perlu. Sekarang kan ini kan perkembangan sains ini. Ini merubah budaya kita. Kalau fitnah itu dulu di luar rumah paling pol di depan pintu atau paling sekarang sudah masuk rumah kita, bukan rumah kita, masuk ke ruang tidur kita. Kita kalau tidur kan kadang-kadang masih bawa ini masih kita baca apa yang ada terjadi sekarang. Ya. Oke, maka dari itu pesanku hati-hati ya. Mari kita menjaga keluarga kita ya yang dibesarkan Al-Qur'an, jangan sampai nanti masuk ke dalam neraka yang menyedihkan, menyakitkan sehingga kita satu mekaning pati sampai menutup mata nanti walaupun fitnah bertebaran tetapi tetaplah dalam Islam. Matur nuwun, sampai ketemu nanti sore di main menu kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.